Gue mau cerita tentang kejadian yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk berdiri tiap kali gue ingat. Ini soal Raka, seorang pendaki yang dikenal nekat, keras kepala, tapi juga punya pengalaman panjang naik gunung sendirian. Dia bukan tipe orang yang sok jagoan, tapi lebih ke orang yang ngerasa nyaman kalau cuma ditemani suara angin dan gemerisik pepohonan. Katanya, naik gunung sendirian bikin dia bisa lebih fokus ke diri sendiri. Tapi justru kebiasaan itu yang jadi awal dari kejadian aneh yang sampai sekarang nggak ada penjelasannya. Hari itu, Raka datang ke base camp Gunung Bulan sendirian. Gunung itu udah lama dikenal sebagai gunung yang banyak makan korban. Jalur resminya masih bisa dipakai, tapi jalur lama udah ditutup bertahun-tahun karena sering ada pendaki yang hilang secara misterius. Bukan hilang karena kesasar biasa, tapi hilang tanpa jejak. Bahkan anjing pelacak pun nggak bisa nemuin aroma apapun. Seolah-olah orang yang hilang itu nggak pernah lewat situ. Banyak cerita aneh, tapi Raka, yang dasarnya memang orang penasaran, malah makin tertarik buat nyoba jalur itu. Temen-temennya udah ngelarang. Mereka ngumpul di warung kecil dekat base camp sebelum Raka naik. Suasananya waktu itu sebenarnya biasa aja. Tapi ada perasaan aneh yang bikin Aldi beberapa kali ngeliatin hutan di kejauhan kayak ada sesuatu yang manggil. Ra, jalur itu udah ditutup. Bro, banyak yang nggak balik, kata Aldi sambil nyeruput kopi. Raka cuma ketawa. Santai aja. Paling cuma capek. Lagian gue cuma pengen lihat suasananya. Kalau ngerasa nggak aman, gue balik. Masalahnya lu suka keras kepala. Nggak balik kalau belum puas. Timpal Jody, yang dari tadi cuma geleng-geleng ngeliatin peta yang dibawa Raka. Tapi Raka tetap dengan keputusannya. Dia berdiri, nenteng carrier, lalu bilang, "Udah, gue berangkat dulu. Jangan lebay." Nggak ada yang bisa nahan dia. Mereka cuma bisa ngeliatin punggung Raka makin lama makin kecil, sebelum akhirnya hilang di telan gerbang hutan. Awalnya, perjalanan Raka masih terpantau. Dia sempat ngabarin lewat chat kalau dia udah mulai masuk jalur lama. Foto yang dikirimnya cuma pepohonan rimbun dan jalan setapak tua yang ditutup tumbuhan liar. Ada kabut tipis waktu itu, tapi masih terlihat normal. Semua baik-baik saja, sampai chat terakhirnya. Kayaknya gue keserimpet sesuatu, entar gue kabarin lagi. Itu jam 2 siang. Setelah itu, nggak ada pesan lain. Nggak ada tanda-tanda dia online. HP-nya seolah dimatikan atau nggak bisa dapat signal sama sekali. Mereka nunggu sampai malam, tapi Raka tetap nggak ngabarin. Aldi mulai gelisah. Kebiasaannya yang paling gampang kebaca adalah ketika dia mondar-mandir nggak jelas. Dan itu yang dia lakukan malam itu. Besok paginya, mereka sepakat buat lapor ke pihak base camp. Tim SAR langsung digerakkan karena jalur yang dimasukin Raka adalah jalur berbahaya. Mereka naik pagi itu juga, tapi hasil pencariannya nihil. Nggak ada jejak injakan, nggak ada tanda bekas api unggun, nggak ada sobekan kain, apalagi barang bawaan. Seolah-olah Raka nggak pernah masuk ke jalur itu. Bahkan anjing pelacak pun cuma kebingungan. Jalannya muter-muter tanpa arah. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua tim SAR memperluas area pencarian, bahkan sampai ke sisi barat gunung yang jarang tersentuh. Tapi tetap nggak ada tanda-tanda kehidupan. Hari ketiga, semua orang mulai putus asa. Teman-temannya udah pasrah. Setiap orang di posko pencarian kelihatan pucat, linglung, dan kelelahan. Ada beberapa orang yang bisik-bisik soal kemungkinan yang gak ingin diucapkan, bahwa Raka mungkin udah jadi korban kesekian dari jalur lama itu. Sampai akhirnya kejadian aneh itu terjadi. Sore itu, sekitar jam 5, cuaca mendadak berubah. Angin berputar-putar kayak pusaran kecil, bikin dedaunan terbang ke segala arah. Kabut turun cepat, lebih tebal dari biasanya, sampai jarak pandang cuma 5 meter. Beberapa orang mulai masuk ke tenda, karena hawanya tiba-tiba jadi dingin menusuk. Lalu, dari balik kabut, ada suara langkah pelan. 1, 2, 3, pelan tapi pasti. Mereka yang di dekat pintu base camp langsung nengok. Dan di sana, berdiri di tengah kabut yang makin menipis, sesosok manusia dengan carrier sobek-sobek di punggungnya. Bajunya lusuh, penuh lumpur dan daun kering. Kepalanya menunduk. Rambutnya basah kayak kena embun tebal atau keringat dingin. Raka? Suara Aldi bergetar. Raka berdiri di depan mereka,
Tapi wajahnya beda. Matanya kosong, kayak orang yang udah 3 hari ngeliatin sesuatu yang bikin jiwa terkikis pelan-pelan. Bibirnya pucat. Jalannya goyah. Tapi yang paling bikin merinding adalah tatapannya. Tatapan yang gak fokus. Kayak dia masih ngeliat sesuatu di belakang orang-orang itu. Sesuatu yang gak ada. Dia nggak langsung jawab. Dia cuma berdiri di sana. Napasnya berat, dan suaranya serak waktu akhirnya dia buka mulut. Gue balik. Cuma itu. Satu kalimat pendek yang bukannya bikin lega, malah bikin suasana makin mencekam. Aldi langsung nyamperin. Tapi waktu dia mau nyentuh bahu Raka, tubuh Raka langsung kaku kayak ketakutan. Seakan sentuhan itu ngingetin dia pada sesuatu yang berusaha dia lupain. Dia mundur selangkah sambil ngangkat tangan pelan. Jangan dulu. Gue masih kebayang. Semua orang saling lihat. Gak ada yang berani nanya duluan. Mereka bawa Raka masuk ke dalam posko. Mereka kasih minum, kasih jaket, tapi Raka cuma duduk dengan tatapan kosong ke arah pintu, seolah-olah dia takut sesuatu bakal ngikut dari balik kabut. Setelah beberapa menit, barulah dia mulai cerita. Suaranya pelan banget. Kayak takut ada yang dengar. Dia bilang kalau dia ngerasa jalur lama itu kayak beda dari hari-hari biasanya. Semakin jauh dia masuk, semakin sepi hutan itu. Nggak ada suara burung, nggak ada suara serangga. Bahkan angin pun kayak berhenti berhembus. Waktu dia nengok ke belakang, dia bilang pohon-pohon kayak bergeser sedikit, kayak mereka nutup jalan pulang. Dia bilang dia nyasar, tapi bukan nyasar biasa. Dia jalan lurus, tapi selalu kembali ke batang pohon yang sama. Dia tandai pohon itu dengan pisau, tapi besoknya tanda itu hilang. Dia sempat tidur, tapi tiap kali bangun dia selalu berada di tempat yang sama meski dia yakin udah pindah semalam sebelumnya. Tapi bagian yang paling bikin semua orang merinding adalah ketika dia bilang dia ngedengar suara-suara. Suara orang manggil, suara langkah di belakang, suara napas yang terlalu dekat di telinganya. Kadang dia merasa ada yang ngikutin dari balik pepohonan. Tapi tiap dia nengok, yang ada cuma bayangan gelap bergerak cepat. Raka berhenti cerita setelah itu. Dia cuma nutup muka dengan kedua tangan sambil gemeter. Katanya, masih ada yang ngikut. Masih ada yang ngeliatin dia dari balik hutan. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raka selama 3 hari itu. Tim SAR yakin dia nggak mungkin survive tanpa makanan dan tidur layak di jalur itu. Tapi Raka tetap hidup, meski ada bagian dari dirinya yang kayak masih hilang di dalam hutan. Yang paling aneh, di sepatu Raka, ditemukan lumpur basah yang warnanya hitam pekat, tanah yang gak pernah ditemukan di area Gunung Bulan bagian manapun. Dan setiap kali ada yang nanyain dia hari itu, Raka cuma jawab dengan bisikan pelan, "Gue bukan sendirian di sana." Cerita ini berakhir sampai sini. Tapi rasa merindingnya gak pernah hilang. Karena tiap malam, Raka bilang dia masih mimpi ada sesuatu yang manggil namanya, dari balik pepohonan. Saat orang-orang pertama kali nanya Raka habis dari mana, dia sempat diam cukup lama. Tangannya gemetaran, matanya melirik ke jendela base camp seolah takut ada sesuatu yang tiba-tiba nongol dari balik kabut. Baru setelah beberapa menit, dia narik napas panjang dan suaranya keluar pelan, nyaris seperti bisikan. Aku diselamatkan warga desa atas." Kalimat itu bikin ruangan langsung senyap seketika. Beberapa petugas SAR saling pandang. Aldi yang duduk paling dekat langsung mendekat sambil nahan napas. Karena dia tahu Gunung Bulan gak punya permukiman apapun di bagian atas. Bahkan sisi lerengnya pun terlalu curam buat dijadiin tempat tinggal. Makanya waktu salah satu petugas bilang, gak ada desa di atas. Rak, semua orang mengangguk pelan, menunggu penjelasan lebih lanjut. Tapi raut wajah Raka bukan raut orang yang ngarang cerita. Wajahnya pucat, ketakutan, dan tatapannya selalu bergeser ke arah pintu, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Dia menggeleng cepat-cepat, nadanya memaksa ketika bilang, "Ada. Aku lihat sendiri. Aku tinggal di sana, 1 hari. Atau 2. Aku nggak yakin." Setelah itu, barulah cerita yang lebih lengkap mulai keluar dari mulutnya, sedikit demi sedikit, seolah setiap kata yang dia ucapkan bikin dia makin kedinginan. Dia bilang semuanya berawal setelah dia sadar dia benar-benar tersesat. Dia sudah jalan lurus selama berjam-jam, tapi hutan terasa makin rapat. Pohon-pohonnya besar, batangnya sebesar 3 orang dewasa,
dan akarnya menjalar di mana-mana membentuk bentuk aneh seperti tulang-tulang raksasa. Aneh, kata Raka, hutan itu terasa tua. Bukan tua biasa, tapi kayak sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia pertama kali menginjakan kaki. Dia merasa setiap kali dia menarik napas, bau tanah lembab itu nempel di paru-parunya. Dia terus berjalan sampai kakinya pegal, tapi kemudian dia melihat cahaya di kejauhan. Cahaya hangat warna oranye seolah berasal dari lampu minyak atau api unggun. Raka pikir itu kamp pendaki lain. Harapannya langsung naik. Dia mempercepat langkah meski badannya udah mulai lemas. Dan ketika dia sampai di ujung jalur setapak yang menyempit, dia melihat sesuatu yang sama sekali nggak dia duga. Sebuah desa. Raka bilang desanya nggak besar. Mungkin cuma sekitar 20 rumah. Rumah-rumahnya dari kayu tua. Atapnya dari rumbia atau dedaunan yang dianyam rapi. Tapi bukan itu yang aneh. Yang aneh adalah desanya terang dan hidup. Padahal di peta dan di catatan pendakian resmi nggak ada tanda permukiman di area manapun di atas gunung. Dia bilang dia mendengar suara anak-anak main. Ada suara logam dipukul. Mungkin dari tukang yang lagi ngerjain sesuatu. Ada aroma kayu bakar dan masakan. Suasana itu begitu normal, sampai Raka sempat mikir dia cuma nyasar ke jalur kampung lama yang belum tercatat. Dia masuk pelan-pelan waktu itu, masih ragu. Di pintu gerbang kecil yang terbuat dari 2 batang pohon besar, seorang perempuan paruh baya berdiri. Umurnya mungkin 40-an. Pakaiannya sederhana, kain lusuh warna coklat gelap, rambut disanggul tinggi. Senyum perempuan itu hangat. Tapi ada sesuatu di matanya yang bikin Raka waktu itu sempat merasakan sedikit ketidaknyamanan tanpa tahu sebabnya. "Kamu capek ya, Nak?" katanya. Suaranya lembut, hampir seperti suara ibu-ibu di pasar yang nawarin makan siang. "Masuk dulu, makan dulu." Raka waktu itu terlalu lelah buat curiga. Dia mengikuti ibu itu masuk ke rumah kayunya. Semua terasa normal. Ada kursi kayu, tungku kecil di pojok ruangan, dan aroma bubur jagung yang sedang dimasak. Dia dikasih semangkuk bubur jagung hangat dengan sayur rebus yang baunya wangi, serta teh panas yang asapnya naik perlahan. Rasanya enak, bahkan mungkin terlalu enak untuk makanan sederhana seperti itu. Raka makan lahap karena dia nggak makan apapun sejak pagi. Tapi semakin lama dia duduk di rumah itu, semakin jelas satu hal, ada yang janggal pada orang-orang desa itu. Perempuan yang ngasih dia makan selalu tersenyum, tapi dia tidak berkedip. Matanya terus memandang lurus, tajam, seolah setiap gerakan Raka dipantau. Raka waktu itu masih mengira itu cuma kebetulan. Tapi setelah dia selesai makan dan pintu rumah dibuka sedikit oleh angin, dia melihat warga lain sedang jalan di luar. 2 orang bapak-bapak, 1 anak kecil, dan seorang remaja. Mereka ngobrol, mereka jalan pelan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berkedip. Raka waktu itu langsung merinding. Tapi dia mencoba berpikir rasional. Mungkin dia cuma capek. Mungkin ini efek kurang tidur. Mungkin matanya salah lihat. Dia memutuskan keluar rumah untuk ngasih tahu bahwa dia butuh turun gunung. Tapi ketika dia berdiri, ibu itu menahan tangannya. Sentuhannya dingin. Aneh, bukan dingin biasa tapi dingin seperti logam yang sudah lama berada di tempat lembab. "Kamu istirahat dulu," katanya tanpa mengubah ekspresi. "Nanti malam kamu tidur di sini." Raka terdiam. Dia menelan ludah. "Bu, saya harus turun. Teman-teman saya pasti nyari." "Nggak usah takut. Di sini aman." Suara itu tetap lembut. Tapi ada tekanan halus yang bikin bulu kuduk berdiri. "Istirahat saja sampai pagi." Raka bilang dia mengikuti kata-katanya karena tubuhnya benar-benar lelah. Dia tidur di bilik kecil dengan tikar dari anyaman bambu. Lampu minyak menyala redup. Malam itu dia mencoba tidur. Tapi matanya selalu terbuka karena dia mendengar suara langkah-langkah di luar rumah. Langkah banyak orang. Tapi bukan langkah manusia normal. Langkahnya pelan, ritmis, seperti diseret sedikit. Dan sesekali, dia mendengar suara bisikan. Bisikannya. Raka berhenti sebentar waktu cerita ini. Dia bahkan nutup telinganya beberapa detik sebelum akhirnya lanjut. Dia bilang bisikannya terdengar seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan, tapi tanpa kata yang jelas. Seperti suara dari jauh, tapi berada tepat di belakang dinding biliknya. Sesekali dia dengar namanya disebut dengan pelan sekali,
seperti hembusan angin dingin yang masuk dari sela-sela bilik. "Raka," begitu katanya menirukan. "Raka." Dia tetap nggak berani buka pintu. Di sela-sela anyaman bambu, dia cuma bisa melihat bayangan bergerak. Bayangan-bayangan tinggi dan kurus, lebih tinggi dari rata-rata manusia. Mereka lewat pelan, tapi tidak berkedip. Bahkan di gelapnya malam, matanya tetap menatap lurus. Raka akhirnya memaksa tidur. Meski tidurnya nggak benar-benar tidur. Ketika dia bangun, dia bilang matahari sudah muncul sedikit, tapi desanya sepi. Sangat sepi. Nggak ada anak-anak main. Nggak ada suara orang jalan. Nggak ada asap dari dapur. Sunyi total. Dia keluar dan melihat rumah-rumah itu tetap ada, tapi seperti berubah. Kayunya terlihat lebih tua, lebih rapuh, seperti sudah lama ditinggalkan. Rumput liar tumbuh tinggi di jalan setapak. Pintu rumah sebagian rusak. Dan ketika dia mendatangi rumah ibu-ibu yang menolongnya, dia melihat pintunya terbuka sedikit dan bagian dalamnya kosong. Tidak ada tungku, tidak ada meja, tidak ada piring, tidak ada makanan. Hanya ruangan kosong dengan debu tebal dan jaring laba-laba. Dia panik. Dia berlari ke tengah desa, berharap ketemu satu orang saja, tapi desa itu mati. Tepat ketika dia jatuh terduduk, barulah dia sadar satu hal lagi. Selama malam, dia mendengar banyak suara langkah. Tapi sekarang, di tanah yang berdebu itu, tidak ada satupun jejak kaki selain jejaknya sendiri. Saat dia cerita ini, suara Raka patah-patah. Dia bilang dia lari dari desa itu tanpa lihat ke belakang. Jalurnya tiba-tiba terbuka, kabut menipis, dan tahu-tahu dia sudah berada di dekat jalur resmi. Seolah-olah desa itu melepaskan dia begitu saja. Tapi sebelum dia menutup ceritanya, dia bilang sesuatu yang bikin semua orang di base camp kembali merinding. "Aku nggak yakin mereka itu manusia. Karena waktu aku makan malam pertama di sana, aku sadar semua dari mereka nggak pernah bernapas." Setelah itu Raka menunduk, dan ruangan kembali sunyi. Dan sampai sekarang, nggak ada satupun dari tim SAR yang berani naik ke jalur lama untuk memastikan apa benar ada desa di sana. Karena kalaupun ada, mereka lebih memilih untuk tidak menemukannya. Malam itu bagi Raka adalah malam yang tidak pernah tidur. Malam yang bahkan sampai sekarang masih menghantuinya setiap kali dia merem. Setelah perjalanan panjang dan kebingungan yang dia alami, dia pikir menginap di salah satu rumah warga desa itu bakal jadi kesempatan buat istirahat. Apalagi setelah dia dikasih makan dan minum, dia merasa sedikit lebih tenang meski ada rasa aneh yang nggak bisa dia jelaskan. Namun begitu matahari tenggelam dan gelap turun menutupi desa, rasa aman itu perlahan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Awalnya dia pikir semua akan baik-baik saja. Ibu-ibu yang menolongnya menyiapkan tempat tidur kecil di bilik samping. Tikar bambu sudah digelar, lampu minyak menyala redup, dan udara malam yang dingin sedikit terhalang oleh dinding kayu rumah itu. Suara jangkrik dan hewan malam terdengar samar, atau setidaknya itu yang dia kira. Tapi ketika dia mencoba memejamkan mata, dia menyadari desanya terlalu sunyi. Sunyi yang gak wajar. Sunyi yang seperti menelan suara apapun yang mencoba muncul. Seperti ada sesuatu yang memerintahkan hutan untuk diam. Dia mendengar suara langkah pelan di ruang tengah. Langkah itu ritmis, tapi terlalu konsisten untuk ukuran manusia. Seolah kaki orang itu tidak pernah goyah atau berubah arah. Raka mengintip dari bilik kecilnya. Ibu yang menolongnya duduk di kursi kayu, menghadap jendela. Tubuhnya tegap, tidak bergerak sedikit pun. Yang bergerak hanyalah kepalanya. Pelan, seperti ia sedang membenarkan posisi telinganya untuk menangkap suara yang sangat halus. Namun yang membuat Raka tersentak adalah fakta bahwa keluarga itu, perempuan itu, tidak tidur. Matanya terbuka lebar, menatap keluar jendela dalam diam seperti patung hidup. Raka merinding, tapi dia masih bisa menenangkan diri. Mungkin kebiasaan desa ini memang begitu. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang makin memperjelas firasat buruknya. Dia mengintip dari sela dinding bambu. Rumah-rumah lain yang terlihat dari jendela tampak sama. Setiap rumah, setiap sudut desa, terlihat ditempatkan seseorang yang berdiri atau duduk menghadap jendela. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang bergerak kecuali kepala mereka yang sesekali miring, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia biasa. Saat itulah napas Raka mulai tidak teratur.
Dia memegang dadanya sendiri, mencoba nggak panik. Namun semakin lama dia memperhatikan, semakin jelas keanehan itu terlihat. Tidak ada satupun warga yang bernapas. Tidak ada gerakan dada naik turun. Tidak ada embusan napas yang terlihat dari mulut mereka, meskipun udara malam itu dingin menusuk. Raka menutup mulutnya sendiri, takut napasnya terdengar. Dia ingin kabur, tapi kakinya terasa berat. Dia kembali ke bilik dan berbaring, mencoba tidur, meski otaknya menolak. Dia memejamkan mata, tapi kelopak matanya membuka sendiri karena suara lain mulai muncul. Suara seperti banyak orang yang berbisik sekaligus. Namun anehnya, bibir orang-orang desa itu tidak bergerak sama sekali. Suara itu datang entah dari mana. Dari luar? Dari tanah? Dari pohon-pohon tua yang mengelilingi desa? Atau dari udara di dalam rumah itu sendiri? Raka tidak tahu. Tapi satu hal pasti, suara itu semakin lama semakin dekat. Ketika dia mencoba menutup telinganya dengan kedua tangan, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening. Hening total. Hening yang justru lebih menakutkan daripada bisikan. Lalu, tepat di belakang telinganya, seseorang berbisik pelan. Kamu harus pulang sebelum ayam berkokok. Suara itu jelas. Sangat jelas. Lebih jelas daripada suara orang nyata berbisik di dekat telinga kita. Raka langsung melonjak panik. Dia mengusap bagian belakang telinganya, tapi tidak ada siapapun di sana. Dia mundur, punggungnya menempel ke dinding bilik. Tangannya gemetar hebat. Dia menahan jeritan agar tidak ketahuan panik. Namun sebelum dia bisa berdiri dari tikar, suara yang sama kembali muncul. Lebih dekat, lebih dingin, seolah keluar dari dalam tubuhnya. Kalau tidak, kamu jadi bagian dari kami. Raka menahan napas. Peluh dingin mengalir deras di punggungnya. Dia merapat ke dinding, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang menusuk sampai ke tulang. Dia ingin kabur. Dia tahu dia harus kabur. Hidupnya bergantung pada itu. Ketika dia berdiri perlahan dan membuka pintu bilik, suara derit pintu terdengar meski dia sudah berusaha sepelan mungkin. Ia melongok ke ruang tengah. Ibu-ibu yang menolongnya itu masih duduk di kursi, tapi sekarang kepalanya menoleh ke arah Raka. Perlahan sekali, hampir seperti boneka kayu yang kepalanya diputar manual. Mata ibu itu menatap Raka tanpa berkedip, tanpa emosi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Raka terpaku, tidak bisa bergerak. Lalu ibu itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Kamu harus kembali tidur, nak, katanya dengan suara yang terdengar lembut, tapi kosong. Raka menggeleng cepat sambil mundur beberapa langkah. Saya mau pulang, Bu. Ibu itu berdiri. Gerakannya cepat namun tidak memantul, seolah tubuhnya tidak punya berat. Ia berkata pelan, belum saatnya. Raka tidak menunggu lebih lama. Dia langsung berlari menuju pintu rumah. Pintu itu ia buka dengan hentakan. Tapi begitu dia keluar, seluruh warga desa sudah berdiri di halaman. Pemandangan itu seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Belasan orang berdiri dalam formasi tidak rapi, tapi semuanya menghadap ke arah rumah tempat Raka menginap. Wajah mereka tersenyum ramah. Senyum yang tidak berubah dari awal ia datang. Tapi mata mereka hitam, cekung, dalam, tanpa cahaya, tanpa refleksi, seperti rongga yang tidak punya dasar. Tubuh mereka tidak bergerak. Hanya kepala mereka yang sedikit menunduk seolah menyambut Raka. Tidak ada suara. Tidak ada gerak. Hanya raut senyum mati itu. Lalu salah satu warga, seorang bapak-bapak yang Raka sempat lihat sore hari, melangkah maju. Suara langkahnya bukan seperti langkah kaki manusia, tapi seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Bapak itu mendekat dengan wajah tersenyum kaku dan berkata dengan suara berat, lebih berat dari sebelumnya. Kamu sudah makan makanan kami. Kalimat itu menggema di antara rumah-rumah kayu yang kini terlihat jauh lebih mengerikan dalam gelap malam. Raka mundur selangkah. Bapak itu melanjutkan, masih dengan nada yang tidak berubah. Itu artinya kamu sudah separuh milik kami. Napas Raka tersengal. Dia menatap warga lain yang masih berdiri tanpa bergerak. Wajah mereka tetap sama. Tubuh mereka seperti boneka tanpa napas. Dia sadar, kalau dia nggak lari sekarang, dia tidak berani membayangkan apa yang bakal terjadi. Tanpa pikir panjang,
Raka berlari sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya bergerak berdasarkan insting bertahan hidup. Dia menembus kerumunan warga, mendorong apapun yang menghalanginya. Tapi saat dia menyentuh salah satu dari mereka, tubuh itu dingin seperti batu. Tidak ada denyut, tidak ada elastisitas kulit manusia. Seperti menyentuh patung yang hidup. Beberapa warga mulai bergerak mengikuti. Gerakan mereka bukan lari, tapi meluncur. Mereka mendekat tanpa suara, tanpa hentakan kaki, semakin cepat meski tidak tampak sedang mempercepat langkah. Raka melihat itu dari ujung matanya dan hampir tersandung karena panik. Dia berlari keluar desa tanpa melihat ke belakang. Dia bahkan tidak tahu apakah jalur lari itu benar, atau hanya membawa dia kembali ke tengah desa. Hutan gelap menunggu di luar, tapi lebih baik tersesat di antara pohon daripada berada di dekat makhluk-makhluk itu. Raka tidak peduli ranting melukai wajahnya, atau akar pohon menjigal langkahnya. Dia hanya lari, dan lari. Sampai akhirnya dia tidak mendengar apapun lagi kecuali suara napasnya sendiri, dan detak jantung yang memukul keras di dadanya. Dan disitulah malam yang tidak pernah tidur itu berakhir. Bukan karena bahaya hilang, tapi karena Raka terlalu takut untuk berhenti dan memastikan apakah sesuatu dari desa itu masih mengikutinya. Sampai sekarang, Raka bersumpah bahwa sebelum dia benar-benar pingsan di jalur hutan, dia mendengar satu kalimat terakhir yang dibisikkan tepat di tengkuknya, oleh suara yang jauh lebih dekat dari seharusnya. Kamu belum sepenuhnya kembali. Raka tidak pernah benar-benar mengingat bagaimana dia bisa turun dari gunung itu. Setiap kali dia mencoba mengingat detailnya, kepalanya berdenyut, seolah ada sesuatu yang sengaja menutupi bagian itu dari pikirannya. Yang dia ingat hanya suara langkah kaki di belakangnya. Bukan satu atau dua langkah, tetapi seperti puluhan, bahkan ratusan. Suara yang tidak beraturan, tapi bergerak dalam irama yang sama, seperti pasukan besar yang mengejarnya di tengah hutan. Namun setiap kali dia menoleh, dia tidak melihat siapapun. Tidak ada warga desa. Tidak ada makhluk setengah gelap itu. Tidak ada sosok tinggi bermata hitam. Hanya hutan tua yang tetap diam, seakan menertawakannya karena ketakutan itu justru lahir dari keheningan. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari. Mungkin beberapa menit, mungkin berjam-jam. Badannya seperti bergerak sendiri tanpa komando. Dia hanya mengikuti jalan yang tiba-tiba terbuka, meski dia yakin sebagian besar jalur itu sebelumnya tidak ada. Pohon-pohon tinggi yang menjulang seolah memberi jalan. Akar-akarnya mengarahkannya seperti pemandu gelap yang tidak terlihat. Dia sadar betul bahwa tidak mungkin dia mengenali jalur itu, karena jalur lama yang ia masuki tidak punya rambu apapun. Tapi entah bagaimana, dia melangkah terus, sampai akhirnya cahaya muncul sedikit di kejauhan. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya hari yang mulai redup. Ketika dia sadar, dia sudah berada di jalur pendakian utama. Tanahnya lebih padat, jejak pendaki lain terlihat jelas. Ini jalur yang dikenal orang, jalur yang normal. Tidak ada rumah kayu tua, tidak ada bayangan warga desa, tidak ada suara bisikan. Hanya Raka seorang diri, berdiri gemetar, kakinya kotor, tubuhnya berkeringat dingin, dan hatinya masih berdebar seperti mau pecah. Dia sempat bertanya-tanya, apakah semua itu hanya mimpi buruk yang sangat nyata? Tapi tubuhnya, lelah, basah, penuh luka kecil, membuktikan bahwa apapun yang dia alami, itu terjadi secara fisik. Waktu dia sampai di base camp dan menceritakan apa yang terjadi, semua orang terdiam mendengarnya. Beberapa penjaga base camp saling bertatapan, raut wajah mereka berubah tidak nyaman. Mereka tidak langsung membantah atau menertawakan ceritanya. Tetapi salah satu dari mereka akhirnya menghela napas dan berkata pelan, "Desa yang kamu lihat itu, dulu memang ada, Rak." Raka sontak menatap pria itu. Suara-suara lain di tenda posko menghilang sejenak. Seperti semua orang menunggu kelanjutan ceritanya. Dulu, lanjut si penjaga, pernah ada desa di atas. Tidak besar, hampir sama persis seperti yang kamu ceritakan. Tapi desa itu lenyap karena longsor besar, lebih dari 30 tahun lalu. Seluruh warganya meninggal. Tidak ada yang selamat. Penjelasan itu membuat tubuh Raka melemas. Dia ingin bilang kalau warganya masih ada, masih hidup, masih bernapas, atau mungkin tidak bernapas, dan masih tinggal di rumah-rumah kayu itu. Tapi kata-kata itu terlalu berat untuk keluar. Dia hanya menunduk, membiarkan dirinya digiring untuk diperiksa dan diberi selimut hangat.
Namun hatinya tetap bergemuruh. Jika desa itu benar-benar sudah hilang 30 tahun lalu siapa orang-orang yang dia lihat? Malam setelah kejadian itu, Aldi memutuskan untuk datang ke rumah Raka. Dia tidak tenang sejak mendengar cerita Raka. Selain rasa sayangnya sebagai sahabat, ada sesuatu di wajah Raka tadi siang yang membuatnya gelisah. Pandangan kosong yang seolah tidak hanya melihat, tapi juga diawasi. Waktu Aldi sampai di rumah Raka, suasananya terasa berbeda. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di ruang tamu seperti lembab, padahal semua jendela tertutup. Dia mengetuk pintu beberapa kali sebelum Raka membukanya. Wajah Raka jauh lebih pucat daripada sebelumnya. Matanya sayu, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Bajunya longgar seakan tubuhnya menyusut sedikit, dan gerakannya lambat, hampir seperti dia menahan rasa sakit setiap kali bergerak. "Rak, lo kenapa?" tanya Aldi. Suaranya lebih panik daripada yang dia harapkan. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya mempersilakan Aldi masuk dan duduk di kamarnya. Lampu kamar itu hanya satu, redup, kuning pucat, membuat segala sesuatu terlihat lebih suram. Raka duduk di tepi ranjangnya, memeluk dirinya sendiri seperti orang kedinginan. "Aku nggak bisa tidur," katanya akhirnya dengan suara lirih. "Kenapa?" "Masih kepikiran soal desa itu." Aldi mendekat, mencoba melihat wajah sahabatnya. Raka menggeleng pelan. Bukan cuma itu, dia menelan ludah, lalu melanjutkan setelah jeda panjang. "Sejak pulang dari sana, aku sering lihat mereka." Aldi langsung merinding. "Siapa mereka?" Raka menatap sudut kamar dengan mata membesar sedikit. "Orang-orang itu, warga desa. Mereka berdiri di sana, di sudut kamar. Setiap malam. Kadang mereka cuma diam, kadang mereka bergerak sedikit." Aldi menoleh refleks ke sudut kamar yang ditunjuk Raka. Tentu saja kosong. Hanya ada dinding, meja kecil, dan bayangan samar dari cahaya lampu. Namun bulu kuduk Aldi berdiri tanpa bisa ia cegah. "Mereka bilang," Raka melanjutkan, suaranya hampir tidak terdengar, "aku belum mengembalikan sesuatu." Aldi menelan ludah. "Mengembalikan apa?" "Makanan mereka." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Karena aku sudah makan makanan mereka, aku terikat." Aldi semakin gemetar. Ia berusaha berpikir jernih, tapi kata-kata Raka terlalu berat. "Rak, maksud lo apa? Terikat gimana?" Raka perlahan menurunkan tangannya, menatap Aldi dengan mata yang tidak 100% milik manusia yang sama. Ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang kosong, sesuatu yang samar bergerak di balik sorot matanya. Seolah ada bayangan lain yang melihat bersama dirinya. Raka menghembuskan napas panjang, yang terdengar seperti napas terakhir seseorang yang menyerah pada nasibnya. "Sudah bukan aku sepenuhnya." Aldi mundur setengah langkah. "Apa maksud lo begitu?" Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai, tubuhnya sedikit bergetar. Aldi mencoba meraih bahunya, tapi sebelum tangannya menyentuh, suhu ruangan berubah tiba-tiba. Udara jadi dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Lampu redup di kamar berkedip pelan, seperti gelombang energi aneh lewat di ruangan itu. Lalu Aldi melihatnya. Bukan dari pantulan kaca, bukan dari bayangan, tapi langsung dengan mata telanjang. Di belakang Raka, di sudut kamar yang tadi tampak kosong, kini terlihat bayangan-bayangan berdiri rapat. Banyak. Terlalu banyak untuk ukuran kamar sekecil itu. Siluet mereka tipis, tinggi, sebagian membungkuk, sebagian berdiri tegak. Wajah mereka samar, tapi mata mereka tidak berkedip, tidak bersinar, hanya lubang hitam pekat yang mengarah langsung ke Aldi. Aldi menahan napas. Dunia seolah berhenti. Bayangan itu diam, tidak bergerak, hanya berdiri memandangi mereka dengan intensitas yang bikin kulit terasa seperti ditusuk jarum. Dan tiba-tiba, salah satu bayangan itu menggerakkan kepalanya. Perlahan sekali, ke kanan, lalu ke kiri, seperti sedang memeriksa Aldi. Raka menutup wajahnya lagi, suaranya pecah ketika dia berkata, "Mereka bilang aku harus ikut mereka suatu saat nanti." Aldi tidak bisa berkata apa-apa. Hanya darahnya yang serasa berhenti mengalir.
Karena mereka sudah mengambil setengah dari diriku. Kamar hening untuk waktu yang sangat lama. Hanya suara napas Aldi yang tersengal dan lampu yang bergetar halus. Dan di tengah keheningan itu, salah satu sosok di belakang Raka melangkah maju. Tidak bersuara. Tidak terasa. Hanya gelap yang merembes keluar dari sudut ruangan, perlahan mendekat, seolah hendak mengambil bagian yang belum mereka raih. Berhenti sampai di sana, di titik di mana batas antara dunia yang hidup dan yang hilang mulai memudar, dan Raka berdiri tepat di tengahnya, tidak sepenuhnya kembali, tidak sepenuhnya pergi,